wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten Bapak Ibu mengganggu saya mengajar jenengan. Jadi ini moga. Jadi ini saya mendapat tugas dari Mbah Bae mriko. Moga. Nah, jadi ini tugasnya adalah tugas terakhir dari saya mengikuti pelatihan 7 jurus guru hebat yang nantinya ini gua kita saya kira itu pelatihannya cuma 4 hari Bapak Ibu, ternyata selama 1 bulan full. 4 bulan ya. Selama 1 bulan full. Jadi berangkatnya dulu ke Malang 4 hari. Tapi sebelum itu 1 minggu sudah ada pertemuan, sudah ada belajar pribadi. Lalu selama 3 minggu ini juga masih intensif untuk tiap minggu itu ada Zoom. Jadi ini intinya bukan dari tugasnya dari sana, bukan deseminarisasi, cuma diseminasi. Tapi cuma untuk berbagi praktik baik. Bedanya niku berarti intinya saya cuma cerita saja perjalanan saya selama 1 bulan. Jenengan kersa rungokke nggih rungokke mboten gempon. Jadi tentang 7 jurus BK Hebat ini. Jadi kalau namanya dari awalnya memang guru BK mawon, tapi intinya sebenarnya ikutnya fasilitator. Kenapa fasilitator? Nanti memfasilitasi ke guru-guru yang lain juga. Jadi bukan hanya guru BK saja, tapi ke guru lain. Intinya ke guru hebat ini. Kenapa guru BK yang disuruh pertama? Karena ngowah mawon ketinggalan. Dianggap mampu untuk mengajak teman-temannya kalau mampu. Jadi guru jurus BK Hebat ini sangat terinspirasi dari silat Bapak Ibu. Intinya adalah kalau katanya kalau sudah bisa berarti sudah bisa dianggap pesilat. Nah intinya bukan ke silat ini katanya saya juga nggak tahu. Di silat itu kan gerakannya tegas tapi bisa mengontrol emosi, bisa melumpuhkan, bukan seperti taekwondo yang mematikan. Itu kalau katanya, kalau kata pesilat saya tidak tahu. Jadi di 7 jurus BK Hebat ini ada 7 jurus. Langsung mawon nggih. Yang pertama adalah kenali potensi. Ini adalah jurus yang benar-benar dari awal. Kalau bahasa ilmiahnya adalah asesmen minat dan bakat. Jadi dikenali potensi ini tujuan utamanya adalah guru BK dan guru non BK mampu membantu murid untuk mengeksplorasi potensi minat bakat dan melalui asesmen. Jadi kembali lagi ini bukan hanya BK intinya. Jadi kalau bisa menurut Pak Askanya itu ketua BP apa jeneng? BPGTK jenenge angel men. BPGTK. Itu semua guru harus bisa. Yang pertama, asesmen ini adalah asesmen yang sangat sederhana. Yang pertama itu ada kecerdasan majemuk, nanti ada tes-tesnya. Kalau waktunya cukup, insya Allah mari Bapak Ibu bisa mengisi nanti. Sederhana. Jadi anak itu bukan hanya kecerdasan, ternyata bukan hanya satu. Seperti contoh Pak Iwan Fals, kalau bisa musik jangan harap olahraganya bisa. Berbanding kali dengan Megawati yang bagus. Megawati yang mana Pak? Yang bagus. Megawati cantik kok bagus ya. Yang bagus. Kan berbalik kalau bisa olahraga berarti seninya belum tentu bisa, karena kecerdasan majemuk beda-beda. Ada 8. Bisa sendiri, nanti bisa saya share juga. Terus ada juga gaya belajar yang dulu pernah waktu berbagi kebaikan sudah saya cek juga. Terus ada namanya potensi karir. Jadi ada 6. Ini
untuk jurus 1 ini sudah saya mainkan ke 11 DKP. Nah, jadi nanti ada laporannya juga. Ternyata setelah asesmen ini bukan hanya guru BK, jadi nanti dari sananya kayak gini, guru BK membekali saja, apalagi kita ada guru wali sekarang, beri saja guru wali asesmen, nanti yang nyebar, misalkan kalau guru wali mampu, guru wali, kalau enggak jenengan sendiri, tapi nanti tetap jenengan harus memberikan ke guru walinya kayak gitu. Jadi asesmen ini kalau kerennya kalau wali kelas ya, kalau apa namanya kemarin dengan weton bisa mengetahui hidup seseorang, ternyata dengan ilmu barat, dengan ilmu itu juga bisa. Yang pertama itu benar-benar kecerdasannya apa, kepengenannya apa, lalu kira-kira potensinya apa. Nah itu bisa juga bisa mengetahui kecenderungan kehidupan anak setelah lulus. Banyak dukun tapi ternyata ada ilmunya. Itu nanti pertanyaannya nanti mawon ya. Yang kedua adalah ini yang sulit. ya, kelola emosi ini. Ini sulit. Intinya kalau tujuan utamanya adalah guru BK dan non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Jadi ini kembali lagi ke anak, saat jurus 1 ke 5 itu benar-benar ke anak, jurus 6 dan 7 itu ke sistem. Jadi saya tidak di sini tidak menjelaskan bahwa jenengan emosi atau tidak, itu tidak menjelaskan gurunya. Yang penting anaknya jangan emosi. Terserah. Nah, ini sebenarnya ada 5 pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, terampil berrelasi dan peduli sosial. Jadi ya nanti intinya pengelolaan emosi terjadi ini dulu. Contoh paling nyata adalah saya bisa mengenali emosi saya sendiri, sedih, senang, takut, itu anak itu diharapkan mampu. Jadi kadang memang apalagi zaman sekarang deh kayak gini, anak itu kadang tidak tahu kalau dia itu sedang khawatir. Jadi yang realitanya dia tidak tahu kalau dia sedang, tahunya adalah malu, sedih, takut. Senang baik kadang dia nggak tahu kalau dia merasa senang. Karena dia itu ada TikTok, kita lucu pun dia nggak ketawa juga. Karena merasa biasa, karena itu korban TikTok ini sangat memang nyata. Jadi kebanyakan saya melihat anak-anak itu tidak tahu kalau dia khawatir, perasaan tidak tahu, kan tidak tahu kalau dia senang itu dia nggak tahu. Dianggap senang itu biasa saja. Terus ada mengelola diri. Nah itu saya tahu, saya menenangkan diri saya saat marah, takut atau khawatir, contoh nyatanya. Atau saya senang, saya harus apa, itu pun kadang anak nggak tahu loh. Bahkan nggak anak juga, kita juga, saya kadang juga bingung. Karena menurut saya perasaan sedih ini pribadi, perasaan sedih itu memang kita bisa jaga sendiri. Tapi perasaan senang itu kalau nggak dibagikan itu bener-bener gak enak loh. Kalau gampang sampai berusaha sendiri, saya ikut pelatihan ini senang paling balik. Ketika gak ada yang istri untuk cerita, apa ini aku? Atau pas sampai nge-game menyenangkan, hal bener-bener baru, gak ada tempat cerita, itu sebenarnya perasaan senang itu menjadi gak enak juga. Nah ini anak-anak itu kalau saya bener-bener kayak gitu, itu seneng aku iya. Kayak juara nih kemarin ada tiga orang juara 1, 2, 3. Mau angkanya bener atau enggak itu yang masih pertanyaan juga. Terus berikutnya ada mengambil keputusan bertanggung jawab. Itu memahami keputusan sampai ambil itu bener apa enggak. Itu yang kembali ke sana setelah mengelola diri. Yang keempat ada terampil berrelasi, yaitu menjalin pertemanan yang sehat.
Dan kelima adalah peduli sosial. Saya peduli dengan kebiasaan. Tapi biasanya anak-anak itu masih di sini, makanya ada garisnya. Ada garis berbeda. Makanya harus ada untuk bisa menata itu kita yang jadi fasilitatornya, mendampingi kebutuhan bertanggung jawab, bertanggung berrelasi dan peduli sosial. Itu. Dan kayak pertanyaan jenengan sekarang bisa menyadari diri sendiri dan mengelola diri sendiri atau enggak? Tapi di masa guru-guru saya pasti bisa mengambil sampai terampil berrelasi atau peduli sosial. Emosinya dipendem ya sudah. Yang berikutnya ada tumbukan resiliensi. Nah ini adalah hal yang benar-benar baru. Mampu untuk membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang secara optimal. Resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali setelah gagal nantinya. Ini yang menurut saya ini yang benar-benar relate harus kita pelajari adalah ini apa? Jadi susahnya itu seseorang lari yang gagal itu tidak bisa untuk memulai kadang-kadang. Jadi susahnya adalah untuk memulai, bukan ketika gimana setelahnya. Kalau sudah keinginan memulai itu yang sulit. Tentang growth mindset, kembali lagi nantinya ke growth mindset. Nah, ini contohnya pasti dia sudah, saya yakin sudah bisa fixed mindset dan growth mindset. Pusatnya di sini, resiliensi. Pelajaran saya itu Terus satu aja dia, misalkan kegagalan saya merah dan saya akan coba lagi. Nah, tekniknya seperti apa Bapak Ibu? Jadi saya diajarin adalah benar-benar saya relate dari teknik yang benar-benar sangat baru, yaitu namanya teknik burger. Saya yakin semuanya bisa. Yang pertama, diawali rotinya itu adalah apresiasinya. Intinya yang enak itu kan koreksi. Tapi kadang kita itu langsung ke koreksi saja. Tidak ditambah diawali apresiasi dan diakhiri apresiasi lagi. Bahkan ini sampai ke Pak Asganya ketua, yaitu tadi BP. Caranya seperti kalau benar-benar itu istilahnya itu adalah tangkap basah kebaikan. Kebaikannya ditangkap dulu, lalu tempat lagi panas. Kalau saya contohnya seperti ini. Lagi buat saya contohnya anak saya sendiri kemarin benar-benar kemarin. Ini yang pulang sekolah itu kan selalu cerita membuat apa. Kemarin itu membuat rumah-rumahan. Nah, harus ya saya yakin jenengan sudah. Kalau anak cerita rumah-rumahan yang jenengan katakan pertamanya apa? Bagus. Ya apa ya? Ini sederhana dari awalnya apresiasi. Apa ya? Parahnya apa? Nah, dengan itu sudah banyak praktik koreksi ini. Kamu bisa nggak benar? Kamu nenek saya, anak saya, apa ya? Jadi nganggap ini Pak Bibi apa? Guru apa ustazah? Pak Bibi ya bagus. Apa ya Pak Sisa ini sudah diakhiri apresiasi lagi. Bahkan dengan 3 kalimat saja ini sudah bisa untuk memberikan growth mindset itu. Yang nantinya sesimpel mengko nek ana petugas malih, mengko anak jenengan ya saya yakin cerita malih. Kayak gitu untuk tidak menyerah. Itu teknik ketiga. Teknik keempat ini ada jaga konsistensi. Intinya adalah mampu menumbuhkan karakter yang positif tadi. Kalau 1, 2, 3 adalah karakternya sudah terbentuk, konsistensinya tinggal konsistensi. Misalkan kalau ini dijelaskan dari sana adalah tentang disiplin biasa dan disiplin positif. Disiplin biasa itu seperti kita yang benar-benar menyuruh.
cara faktor eksternal seperti paksaan. Kalau sisi positif adalah kesadaran internal. Caranya gimana? Kalau dari sana mencontohkan itu seperti ini. Kalau sampean pengen latihan lari atau diet lah diet. Kalau dietnya itu sampean pokoknya aku sedina orang mangan gorengan pure yang biasanya hobi. Kecuali diri sendiri ya, tapi sebenarnya itu adalah termasuk menurut otak itu adalah paksaan. Kalau langsung ekstrim. Jadi misalkan kalau sampai kalau jenengan makan gorengan misalkan sehari 7, ya ini dikurangi sedikit. Makanya kesadaran internal membentuk tanggung jawab dulu. Jadi sedikit-sedikit dulu. Kalau misalkan latihan lari, pengen lari olahraga, jangan langsung pokoknya aku tiap hari harus senam. Gak bisa, karena otak pasti menolak. Yaitu tadi terdorong otaknya sekarang paksaan, tapi dulu aku seminggu sekali senam dulu. Nanti baru naik lagi, baru naik lagi kayak gitu. Itu kalau kita, kalau anak ya belajar itu. Kalau saya, kalau gampang itu ada yang teman kita sudah itu, oh mengira alhamdulillah. Ada Mas Bambang, jadi tiap walaupun produktif, anak kan dia kan gak seneng anak-anaknya nggak bisa menerima materi. Ya udah tiap pelajaran karena jamnya banyak dibawa ke perpus dulu. Kon motor selama 1-2 jam. Berarti kan anak dalam 1 minggu itu ada benar-benar satu kali membaca buku yang bukan pelajaran. Ada pelajarannya Pak Bambang. Dan itu menurut saya sangat sudah ngefek. Kemarin ada yang laki-laki yang ada yang pinjam buku di perpus. Menurut saya adalah sebuah anomali yang wes iso wes sangar ya. Saya Mas Bambang, anaknya Mas Bambang. Udah ternyata ada yang kalau seperti itu ada yang itu juga akhirnya. Yang kelima, ini jalin koneksi. Jalin koneksi adalah komunikasi empati. Kalau bahasa BK-nya ya konseling. Jadi, tapi ini juga bisa dilakukan oleh non guru BK. Aku menjalin koneksi komunikasi empati berupa memberikan dukungan. Ini tekniknya. Jadi, tekniknya ada soler. Jadi kalian itu condong ke arah eye contact langsung ke arah anaknya. Kalau ada ya intinya seperti itulah bentuknya. Kalau yang bukan guru BK tetap adalah yang dulu sempat dikemukakan oleh Pak Zin juga, yaitu segitiga restitusi. Itu adalah saya juga menyebarkan itu adalah konseling paling mudah yang bisa dilakukan yang bukan konselor. Jadi dengan segitiga restitusi ini ya, anak itu benar-benar bisa tidak usah ke guru BK. Walaupun jadi jenengan pasti bisa, yaitu adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Misalkan anak datang berdiseneni gurune berdihukum, jangan langsung diambil menanyakan keyakinan, tapi distabilkan identitas dulu. Sampai pernah salah apa enggak? Setiap orang pasti punya salah. Ya wis didem-dem dulu, baru divalidasi. Sampai salah sih bener seperti apa, kalau gampang. Itu baru terus keyakinan ngajak siswa untuk menjadi lebih baik itu. Sampai kira-kira nek telah terus, misalkan setelah dihukum misalkan, oh ya apa seneng. Sesok terus dibalenin, nah enggak seperti itu. Itu untuk 5 tadi ke anak. Terus berikutnya adalah yang ke-6 dan 7 ini adalah kerjasama dalam satu sekolah. Yang pertama adalah bangun kolaborasi. Intinya adalah menguasai guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Intinya ini biasanya insya Allah dari sekolah kita sambung ya, sudah ada wali kelas yang selalu ngobroli anak, nggak masuk ya pasti di WA. Ini saya sudah
tidak perlu dijelaskan, sudah ada perannya masing-masing, peran utama, peran bekerja sama. Jadi kalau ada apa-apa benar-benar kalau saya guru wali dan guru wali kelas ini benar-benar sudah konkret dalam wali kelas, jadi butuh guru wali apa enggak, tapi intinya sudah berjalan. Nah, tadi ini adalah perlunya indikator tanggung jawab. Ini sudah insya Allah setelah kita sudah melaksanakan, ada masalah murid, kalau masalah ringan ke guru BK, guru kelas atau wali kelas, atau ke guru BK dengan orang tua. Kalau sudah teratasi berarti selesai. Terus kalau sudah berat ke kepala sekolah atau ke wakil. Nanti kalau sudah teratasi berarti sudah di situ. Kalau belum teratasi bisa ke referral ke guru BK, konselor psikolog. Kalau yang contoh referral kita sudah melaksanakan seperti anaknya Pak Arif yang masuk rumah sakit itu kan dibantu oleh Dinsos gitu. Nah itu ada contoh paling nyata kegiatan referral itu. Yang berikutnya, yang terakhir adalah menata situasi. Intinya ini sama kayak keinginannya Pak Mufti, yaitu sekolah yang aman, nyaman dan menggembirakan. Saya yakin jenengan sudah sangat hafal aspek-aspeknya. Terus ini adalah karena sistem, nanti ke sistem tetap berpikir sistem. Ada sumber daya, roles, relation, rules, dan result. Contoh berpikir sistem itu kayak gini. Nah, keinginannya adalah result itu hasil jangka pendek atau jangka panjang. Contoh, ini tentang karir ya. Kalau pengennya resultnya siswa mampu memilih jalur pendidikan karir sesuai minat dan bakatnya, berarti yang resource-nya itu resource itu mau. Nah, sumber dayanya adalah sarana prasarana, fasilitas dan SDM. Berarti ada ruang kelas, laboratorium. Jadi pengen karirnya benar-benar sesuai, harus ada buku minat dan ini. Terus ada peraturannya. Misalkan alokasi khusus ekstrakurikuler untuk karir benar-benar khusus. Terus peran-peran berjalan itu semua yang terlibat. Kalau harus melibatkan seluruh anggota sekolah, ya silakan dilibatkan kayak gitu. Terus hubungan antar peran, misalkan kalau tadi karirnya misalkan pusat seni, ada kemitraan dengan seni, kultur olahraga, universitas atau profesional. Pokoknya paling gampang itu kayak kita mau lomba, berarti kan tetap harus ada relasi ke panitia lomba kayak lomba Ma'arif. Berarti kan semuanya paling sederhana kan ini, yang aturan sudah ada resource-nya. Kan itu jurus betul. Loh, ini uring. Terus kemarin jadi sudah ini adalah contoh pekerjaan saya yang sudah ke kelas /DKV. Adalah contohnya ini RTL-nya. Ketok dan kau di sini ya, betul usah. Usah Mana-mana standar kan. Oke, betul-betul keren. Nah, ini adalah contoh pekerjaan. Nah, ini pekerjaannya anak yang sudah saya angkat tentang gaya belajarnya, kecerdasan majemuk dan kecenderungan karirnya. Jadi ini nanti sebenarnya ada bisa untuk tindak lanjutnya seperti apa anak ini, misalkan kayak Gadi ya ASN Alam Husna, gaya belajarnya kan auditori, berarti dia lebih suka mendengarkan, terus berbanding lurus dengan kecerdasan majemuknya yaitu musikal atau dan kinestetik.
Terus kecenderungan karirnya malah ke sosial. Jadi kalau misalkan ini bisa dilanjut lagi, kecenderungan karirnya menurut saya ini sudah bisa sesuai untuk misalkan menjadi desainer itu atau BO, karena ada keterampilan sosial, ada kinestetik dan musikal, kecerdasan gaya belajarnya auditori. Jadi sebenarnya slide ini, kolom ini bisa dilanjutkan lagi. Jadi kecenderungan yang pasti. Enterprising itu kayak sami-sami. Entrepreneur kan orangnya, enterprising pengusaha. Nah, nanti mau kalau ada waktu jenengan bisa cek, bisa tes. Nah, ini sudah, ini adalah integrasi ke hasil program semester BK. Ini saya ke semester 2 langsung. Ini di gaya belajarnya. Secara umum ini kecerdasan majemuk, kecerdasan majemuk ini kan ada 8. Nanti tesnya berapa persen, semuanya seperti itu. Terus ada angka kecenderungan karir. Ini contohnya yang anak mengerjakan. Ini materinya sudah di presentasinya, dan ini dokumentasi kegiatannya. Makan Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah mau mendengarkan. Pak. Ngapun ada pertanyaan apa berarti monggo. Pak Furkan, begini, jadi ini kan materinya sebenarnya panjang sekali. Jadi perlu adanya rediseminasi. Ulang kembali, artinya per poin. Kemudian harapannya karena pelatihan jenengan ini kan mahal, ini harus diimplementasikan juga di sekolah. Jadi ada fase selanjutnya mungkin dipindahkan untuk diseminasi lanjutan. Jadi nanti sekaligus Bapak Ibu guru bisa praktek di satu forum. Jadi ambil aja satu jurus setiap pertemuan. Jadi nanti kita bisa paham. Ini nanti kita dengarkan pokoknya ini adalah pelatihan 4 hari yang diringkas menjadi 10 menit. Sekalian dari teman-teman saya. Pak Adi, Citra, satu media diseminasi. Saya juga terakhir nanti setelah tanggal 22, tanggal 22. Jadi November akhir nanti bisa nih. Soalnya RTL saya itu kan ini pembentukan pembel rumpun dan itu harus. Jadi kalau itu dilaksanakan saya ada RTL sama diseminasi Bu Citra, Pak Adi, Pak Furkon. Jadi semua program ini kan ada RTL-nya. Nah, supaya itu kesannya tidak teman-teman tidak merasa dipaksakan atau terpaksa tapi istilahnya konvensional bahwa tadi niku. Jadi setiap RTL menghasilkan project, setiap RTL project. Jadi itu nanti ringan di teman-teman juga. Sebenarnya cukup pelatihan juga, di pelatihan juga tiap jurus itu insya Allah materinya bagus. Dan nanti bisa jadi untuk sementara berbagi kebaikan tuh diisi RTL kegiatan-kegiatan ini. Tetap yang hari khusus itu tetap ada kajian khusus risalah wanita dan tafsir. Terima kasih. Moga yang lain betul nggih. Cekap nggih. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan cerita saya. Semoga bermanfaat. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.